masih tertahan oleh hormon kehamilan. Nah, lalu ada fase yang kedua disebut dengan fase laktogenesis 2. Ini adalah fase di mana sedang transisi dari hormon kehamilan ke hormon menyusui. Fase ini terjadi pada saat plasenta terlepas dari tubuh ibu, pada saat ibu melahirkan. Nah, apa yang terjadi di tubuh ibu pada saat ibu melahirkan, pada saat plasentanya lepas? Yang terjadi adalah hormon progesteronnya turun, hormon kehamilannya turun, tapi hormon prolaktinnya, hormon produksi ASI-nya tetap tinggi, sehingga membuat ibu nanti bisa memproduksi ASI lebih maksimal, ya. Masa transisi dari hormon kehamilan ke hormon menyusui di laktogenesis kedua membutuhkan waktu hingga 3 hari maksimal. Makanya sering dengar kan ada ibu yang bilang gini, aduh ASI aku nggak keluar nih, aduh ASI aku baru keluar di hari ketiga nih. Nah itu semua wajar, memang karena sedang masa transisi. Dan ibu tidak perlu khawatir, para moms tidak perlu khawatir, karena kenapa? Di 3 hari pasca melahirkan, ya, tubuh si bayi masih memiliki cadangan makanan yang disebut dengan brown adipose tissue. Nah, jadi di 3 hari ini kan moms ASI-nya lagi proses untuk bisa keluar nih. 3 hari juga si baby masih punya cadangan makanan, jadi klop tuh. Nah, lalu apa dong yang harus dilakukan di 3 hari pasca melahirkan ini? 1, moms perlu melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Maka dari itu sangat penting untuk janjian dengan provider kesehatannya. Dok, nanti pas saya melahirkan pokoknya saya mau IMD dok. Saya lahiran normal maupun sesar, saya maunya IMD. Walaupun itu harus dengan catatan tidak ada kendala medis ya pada saat melahirkan. Nah, lalu selain manfaat IMD itu apa saja? Salah satu manfaatnya adalah selain nanti bayi memperoleh bakteri-bakteri baik, memperoleh kolostrum di awal, salah satu manfaatnya adalah nanti bayi akan lebih aktif menyusu. Nah, kalau pernah dengar keluhan ibu, bayi aku nggak mau nenen, bayi aku tidur terus, males nenen. Nah, itu biasanya karena melewatkan momen IMD ini, sehingga aku bisa bilang IMD adalah batu loncatan kesuksesan menyusui. Nah, lalu yang kedua selain IMD, apalagi yang perlu ibu lakukan di 3 hari pertama pasca melahirkan? Yang perlu dilakukan adalah susui bayi sesering mungkin selama perawatan di rumah sakit. Disarankan per 2-3 jam untuk per 2-3 jam untuk disusui bayinya. Selain itu apalagi disarankan untuk rooming in. Penting sekali ya para moms untuk mencari rumah sakit yang punya fasilitas rooming in, di mana ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan yang sama. Ibu dan bayi tidak terpisah. Lalu apalagi kalau sudah rooming in, disarankan untuk bedding in. Ibu dan bayi berada dalam satu kasur yang sama. Lebih bagus lagi kalau ibu dan bayi skin to skin seperti ini. Nah, karena kenapa? Para moms harus tahu ya, di areola kita itu ada yang bintil-bintil kan, berintil-berintil di areola. Itu namanya kelenjar Montgomery. Nah, itu manfaatnya fungsinya adalah menghasilkan minyak yang baunya seperti aroma ketuban. Dan itu membuat bayi kita merasa familiar dengan tubuh ibunya, seperti itu. Nah, lalu apalagi yang harus dilakukan? Intinya prinsipnya, semakin moms sering menyusui bayinya, semakin produksi ASI-nya akan cukup untuk bayinya, luar biasa. Dan di 3 hari pertama pasca melahirkan, apabila moms mengalami kendala menyusui, please banget jangan ragu untuk kontak dokter ataupun konselor menyusui terdekat supaya bisa mendapatkan bantuan posisi dan pelekatan menyusui yang tepat. Nah, itu laktogenesis 2. Sekarang laktogenesis ketiga. Laktogenesis ketiga itu sudah fase di mana produksi ASI sudah sesuai dengan permintaan. Maksudnya apa? Kalau pernah dengar produksi ASI supply by demand, semakin sering nenenin bayi, produksi ASI semakin banyak. Nah, berarti di laktogenesis ketiga ya, produksi ASI sudah kontrolnya sudah tergantung pada ikhtiar ibu. Nah, makanya tadi yang hikmah yang harus kita ambil di laktogenesis 1 sampai ketiga apa? Tuhan sudah menitipkan ASI ke ibu. Di laktogenesis ketiga, Tuhan menyerahkan ASI itu tergantung pada ikhtiar masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi cobaan setiap ibu beda-beda. Ada yang ada sinyal sekarang, Ibu.
mengalami. Alergis, pokoknya semuanya ada di ASI. Dan juga manfaat resiko kanker ovarium, banyak sekali manfaatnya. Jadi penting banget untuk para moms mengusahakan menyusui, apalagi di masa pandemi, di mana kita harus menjaga banget imunitas anak kita supaya tetap sehat. Kira-kira kayak gitu, Mbak Tasya. Waduh, luar biasa. Berarti banyak banget ya Mbak Citra ya, manfaatnya ketika kita menyusui gitu kan, buat ibunya juga banyak, buat si babynya juga banyak gitu kan. Nah, tapi kan sekarang ini kan lagi masa pandemi nih Mbak Citra, lagi serem lah ya, kita mau kemana-mana serem gitu kan, apalagi kalau kayak aku misalnya mau ke rumah sakit gitu, mau menyusuinya kayak gimana nih, ada protokol kesehatannya nggak sih Mbak Citra? Oh ya, alhamdulillah banget ya, memang Badan Dunia WHO itu pro banget sama ibu menyusui. Jadi WHO itu merilis panduan menyusui bagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Apa saja? Antara lain, 1, disarankan memakai masker saat menyusui bayi ya, untuk menghindari bayi terkena ludah dari si ibu ya, misalnya lagi bicara atau apa gitu. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang ketiga, membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh oleh ibu dan bayi. Nah, lalu problemnya bagi ibu yang bekerja, yang harus nyiapin ASI untuk anaknya seperti apa? Nah, penting sekali buat ibu pekerja, sekarang semuanya sudah bisa untuk memberikan ASI ya. Disarankan untuk ibu yang berjauhan dengan bayi yang bekerja untuk rajin pumping per 2-3 jam. Boleh juga praktekkan power pumping untuk menjaga suplai ASI-nya. Dan ada lagi yang harus ibu pastikan secara spesifik karena masa pandemi, yaitu apa? 1, perhatikan kebersihan saat memerah ya, baik kebersihan tangan kita maupun kebersihan seluruh keperluan alat pumping kita. Nah, lalu perlu ganti baju gitu ya Mbak Citra ya? Kalau misalnya nih moms habis dari luar ada perusahaan yang belum memberikan fasilitas tersebut, mohon sekali para moms untuk menghindari pumping di kamar mandi karena itu kotor banget. Paling pahit silakan pumping di kubikel sendiri. Ya, di kubikel sendiri dengan memastikan areanya itu bersih, dan juga kalau bisa kita menggunakan apron tertutup ya, supaya kita tetap nyaman untuk pumping. Seperti itu Mbak Tasya. Oke, berarti masih ada cara lah ya, tapi tetap harus di sekitarnya harus kita harus kita disinfektan dulu dan harus melakukan protokol kesehatan itu ya. Untuk Mbak Riris mungkin juga melakukan hal yang sama nggak Mbak Riris kalau di kantor pumping? Untuk pumping di kantor, alhamdulillah di kantor kita ada ruangan menyusui. Yang alhamdulillah ya. Iya, jadi emang digunakan sama ibu-ibu menyusui. Cuma kebetulan sekarang kalau misalnya di kantor kita masih full work from home, jadi itu suatu privilege juga buat kita masih bisa menyusui bayi tapi di rumah. Gitu.
Oh gitu, berarti udah inilah ya, udah lengkap fasilitasnya ya. Oke, balik lagi ke produksi ASI nih, kita ke Mbak Citra lagi. Mbak Citra, ini kan faktor apa aja sih yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI? Karena kan tadi kan banyak tuh, ada hormon juga berpengaruh gitu ya. Nah, Mbak Citra sendiri, ada nggak faktor lain yang mempengaruhi si kuantitas dan kualitas ASI untuk baby? Oke, jadi penting banget ya para moms untuk merasa rileks karena bagaimanapun kelancaran ASI itu sangat bergantung pada hormon oksitosin ibu. Hormon oksitosin itu hormon cinta, itu membuat ibu harus merasa rileks, menuntut ibu ya, dalam tanda kutip menuntut ibu harus merasa rileks, merasa tenang dan nyaman supaya ASI-nya tetap lancar. Nah, selain itu ada yang gak kalah penting tuh Mbak Tasya, yaitu asupan nutrisi bagi ibu menyusui. Ini seringkali terlupakan nih Mbak Tasya. Soalnya kenapa? Coba aku mau tanya nih ke Mbak Tasya nih, boleh nggak? Boleh, tapi jangan susah pertanyaannya. Nah, Mbak Tasya sebagai ibu menyusui nih, pernah nggak kira-kira kayak gini? Aduh, aku udah rempong banget nih ngurusin bayi. Aduh, kerjaan aku banyak nih. Aku belum makan. Udah aku makan seadanya aja, yang penting kenyang. Nah, pernah nggak kayak gitu? Pernah sih Mbak Citra, sekali dua kali lah pernah. Karena kan misalnya gini, apalagi kemarin kan Idul Adha nih ya, si mbaknya pulang ke rumahnya. Terus kita tuh nggak ada yang beres-beres rumah, akhirnya makan terbengkalai. Jadi kayak ya biasanya pakai sayur, pakai lauk gitu kan. Tapi ya udahlah, ada lauk aja ya lauk aja, ada sayur aja ya sayur aja gitu. Jadi ya gimana, sekali-kali pernah lah kayak gitu. Aku dosa nih. Enggak. Nah, coba kita siap-siap nih ya. Di sini kita akan tayangkan contoh menu makan yang ideal bagi ibu menyusui. Kita tunggu ya slide-nya ya. Sudah? Oke. Nah, para moms semuanya, penting banget nih untuk kalian tahu bahwasannya ibu yang menyusui itu memerlukan tambahan kalori hingga 500 kilokalori. Ingatlah ya, wanita dewasa yang tidak ada status menyusui maupun hamil itu membutuhkan, itu idealnya kalorinya 1.800 sampai 2.200. Apabila status dia menyusui, dia membutuhkan tambahan kalori hingga 500 kilokalori. Dan ini seringkali terlupakan. Apabila seorang ibu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, efeknya apa? Efeknya adalah akan mempengaruhi suplai ASI. Nah, ini terbukti nih Mbak Tasya, kadang-kadang ada beberapa ibu yang puasa seperti itu ya, lalu efeknya apa? Produksi ASINya turun atau ibunya badannya tuh lemes banget kayak gitu kan ya. Nah, makanya penting banget untuk seorang ibu menyusui memerhatikan nutrisinya. Selain itu problem ibu menyusui biasanya apalagi, ayo, mohon maaf nih, suka lemot ya, aduh kalau diajak ngobrol apa nggak nyambung, terus lupaan tuh, rambut rontok, ada nggak? Gigi linu sampai kropos, bahkan gigi aku copot satu teman-teman semuanya ya karena menyusui. Lalu apalagi ya, tulangnya linu-linu ada juga yang kayak gitu. Makanya itu semua sebetulnya adalah sinyal bagi tubuh ibu bahwasannya si ibu kurang nutrisi walaupun suplai ASINya banyak misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya menu makan selain gizi. Selain asupan gizi yang ditayangkan pada layar Anda saat ini, layar Paramount ya, yang tidak kalah penting adalah apa? Asupan kalsium, ya, asupan vitamin D juga penting, lalu zinc, asam folat, banyak sekali kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Coba kita lihat asupan makanan yang dibutuhkan, contohnya, contoh ini sangat bagus sekali ya, karena contoh menu makanan ini sesuai dengan kearifan lokal ya, mudah didapat dan murah. Jadi makanan bergizi tidak perlu mahal ya ibu-ibu ya. Apapun yang ada di sekitar, yang di pasar itu semua bisa. Yang penting pada saat disajikan di piring makan kita ya, itu semuanya gizi seimbang.
Oke, apa saja yang dibutuhkan yang disebut dengan gizi seimbang? Satu, harus ada karbo. Kita lihat sarapan pagi di sini, ada nasi, ya kan? Itu karbonya. Yang kedua, harus ada protein hewani. Kita lihat di situ ada telur dadar, sudah cocok ya. Lalu ada protein nabati, kita lihat di situ ada tempe di bumbu Bali boleh ya. Lalu yang keempat perlu vitamin mineral, kita lihat di situ ada urap sayur, udah cocok. Nah lalu ibu-ibu kalau sudah sarapan pagi, katakanlah sarapan di jam 7 ataupun di jam 8 pagi gitu ya, menjelang makan siang jangan nganggur tuh perutnya ya, pasti habis sarapan kan pumping, habis pumping lapar lagi, badannya gemeteran lagi, pokoknya lapar terus deh kalau busui. Nanti harus ada brunchnya, ada snack time-nya alias selingan. Contoh ada bubur kacang hijau, kalau mau roti ataupun yang lainnya boleh silakan. Nah lalu nanti makan siang pun sama, dalam satu piring makan ya itu harus ada gizi seimbang seperti sarapan juga. Terus ada karbo lagi, yaitu nasi. Ada protein hewani lagi, yaitu ikan bakar. Ada protein nabati lagi, tempe lagi boleh, nggak perlu yang mahal. Ada vitamin mineral lagi, dari sayur asam contohnya, dan buah pepaya. Nanti menjelang sore, jangan lupa, moms, ada asupan lagi, snack time lagi, terserah yang sesuai dengan selera masing-masing. Lalu memasuki makan malam, nah, biasanya para moms kan suka pada concern pengen diet nih, pokoknya aku pengen kembali langsing, aku nggak mau makan malam. Nah, tolong dihindari seperti itu ya moms, karena bagaimanapun busui butuh sekali ya namanya asupan nutrisi. Kalau malam pun sama, asupannya ada nasi ya, karbonya. Lalu harus ada protein hewaninya, daging boleh. Ada protein nabatinya juga, tahu boleh. Lalu ada vitamin mineralnya, contoh capcay boleh. Lalu ada buah-buahannya juga. Nah, sering kali juga yang terlupakan oleh ibu adalah asupan cairan. Nah, busui itu, kalau orang-orang kan campaignnya sehari minum 2 liter ya. Busui itu minumnya nggak cukup 2 liter. Busui itu kalau minum perlu hingga 3 liter. Supaya kenapa? Supaya tidak dehidrasi, asupan ASI lancar, dan ibu menyusui tidak sembelit. Nah, jadi penting banget seorang ibu menyusui selain memperhatikan produksi ASI-nya, kelancarannya, juga perlu memperhatikan bahan baku dari ASI itu sendiri. Perlu memperhatikan kesehatan diri juga, perlu memperhatikan asupan makan juga, karena nanti asupan makan ini juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari ASI itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Mbak Tasya penjelasannya. Oke, Mbak Citra, ini kan tadi kan sudah dikasih tahu ya, ada makanan-makanan pagi, siang, malamnya juga. Nah, itu biasanya vitamin atau nutrisi apa sih yang diperlukan untuk si bayi dan juga ibu gitu? Oke, kalau untuk ya, sorry tadi sempat delay. Untuk nutrisi yang diperlukan untuk bayi dan juga ibu itu nutrisinya apa aja? Saya mention saya, apakah kita butuh minum vitamin C misalnya berapa ribu miligram atau gitu? Oh, ya, seperti tadi ya, selain asupan gizi, seringkali kan keluhan ibu menyusui itu gigi kropos, nah, tulang linu. Nah, Mbak Testi udah mulai ngalamin belum nih? Karena itu biasanya terjadi di 6 bulan pertama saat bayi masih ASI eksklusif. Gigi sih mudah-mudahan enggak ya, tapi tulang linu udah tuh kemarin-kemarin. Nah ya itu mulai lentak, tolong ya. Jadi penting banget ya moms, selain asupan gizi makan seimbang tadi, boleh dipertimbangkan untuk menambah asupan multivitamin, boleh Natasha ya, untuk memenuhi asupan vitamin dan mineral. Lalu boleh juga vitamin D, ya itu penting banget. Dan juga yang nggak kalah penting, kalsium. Karena banyak sekali jurnal terkait kesehatan nutrisi ibu menyusui ya, seringkali ibu menyusui itu defisiensi vitamin D dan kalsium. Nah, salah satu resiko kekurangan vitamin D adalah nanti komposisi vitamin D yang ada di ASI kita juga ikut terpengaruh. Karena memang kualitas ASI ya, khususnya komposisi vitamin pada ASI, itu sangat dipengaruhi oleh asupan vitaminnya ibu. Nah, jadi penting banget sekali lagi untuk concern ke asupan tersebut. Oke, berarti
asupannya juga harus lengkap. Nah, ini kita sebelum ke Mbak Riris, kita mau ajak Mam dulu nih yang join sama Instagram Live kita untuk drop pertanyaan. Tadi kan udah banyak banget yang dibahas gitu ya. Jadi yakin dengan Enmam, terus juga gimana sih biar menyusui ini biar tenang dan juga yakin. Sudah ada Mbak Tita langsung sama Mbak Riris nih. Jadi buat Mam semua yang sudah join di Instagram kita, bisa langsung drop pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung aja kita tanya ke Mbak Riris ya. Tadi kan juga sudah disebutkan tuh nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk menyusui dan juga baby-nya gitu kan. Nah, kira-kira dari Enmam Laksa sendiri, apakah sudah memenuhi nutrisi yang tadi dibutuhkan oleh ibu menyusui? Nah, thank you Mbak Tasya untuk pertanyaannya. Jadi kan sesuai tadi pemaparan dari Mbak Citra, sebenarnya nutrisi-nutrisi apa aja sih yang dibutuhi oleh mom yang ketika menyusui. Nah, mom itu butuh untuk dukungan nutrisi-nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Nah, Enmam Laksa hadir dengan new lipid. Apa sih itu new lipid? New lipid adalah kombinasi nutrisi yang penting ketika mom menyusui supaya apa? Supaya mom terjaga kesehatannya dan juga bisa membantu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih new lipid nutrisinya nih Mbak Tasya? Jadi new lipid ini terdiri dari Enmam Laksa memiliki gangliosida dan juga DHA yang gunanya adalah untuk mendukung perkembangan otak si kecil, kemudian juga ada protein gunanya untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Nah, selain untuk si kecil juga ada untuk mamnya. Tadi yang udah sempat disampaikan oleh Mbak Citra, apa aja sih yang nutrisi yang sangat penting untuk mam? Itu antara lain adalah kalsium juga zat besi. Untuk apa? Supaya mam terhindar dari osteoporosis dan juga untuk mempertahankan kepadatan tulang dan giginya. Nah, zat besi untuk apa? Untuk menghindari mam terkena anemia. Tapi Enmam Laksa juga disertai dengan inulin. Tadi yang disebutkan juga oleh Mbak Citra, inulin itu adalah gunanya untuk menjaga kesehatan pencernaan mam. Jadi kalau misalnya mam menyusui, mengkonsumsi Enmam Laksa 2 kali sehari, itu bisa membantu memenuhi kebutuhan mam harian ketika menyusui. Seperti itu Mbak Tasya. Oh, berarti Mbak Riris, aku udah senang dan yakin ya, karena aku memang selama ini konsumsi Enmam Laksa, itu kan karena aku suka banget nih rasa coklat. Biasanya kan aku susu itu kan nggak suka, tapi karena ada rasa coklat, jadi aku suka. Nah, aku minum 2 kali sehari sih. Terus juga rasanya sih enak banget ya. Jadi aku udah tenang dan yakin nih Mbak Riris ya. Betul. Nah, Mbak Tasya tau nggak sih, kalau misalnya ngomongin rasanya Enmam Laksa nih ya, ternyata tuh 8 dari 10 ibu menyusui itu menyukai rasa susu Enmam Laksa. Jadi kalau misalnya mam di sini pengen agak takut misalnya menggunakan mengkonsumsi susu, nggak usah takut karena Enmam Laksa hadir dengan rasa yang lezat yang bisa juga membantu memenuhi kebutuhan harian mam menyusui. Wah, luar biasa. Rasa itu karena penting banget. Selain rasa, nutrisinya juga lengkap, dipenuhi sama makan makanan yang bergizi tadi ya, Mbak Citra ya? Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mam yang udah join sama Instagram Live kita. Ada Mam Pratiwi.indah025. Ini mau nanya, ini pertanyaan bagus banget. Mohon saran untuk ibu positif COVID, apakah, ini kan tidak bisa IMD gitu ya, tapi tetap menyusui. Kalau pumping aman nggak nih katanya? Mbak Citra kan ya? Nah, bagus banget pertanyaannya ya, karena ini relate banget sama kondisi sekarang. Thank you buat Mom Pratiwi Indah 25 untuk pertanyaannya. Nah, memang sekarang problem ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit ya, rata-rata rumah sakit tidak mau melakukan IMD untuk menghindari paparan dari virus corona tersebut. Hanya saja, sekali lagi ya, untungnya WHO sudah memberikan guidelines untuk ibu yang sudah positif ya, yang sudah positif COVID ya, malahan dia si moms tersebut dipush untuk tetap menyusui bayinya dan menyusuinya malah langsung, bukan pumping, Mbak Tasya. Karena kenapa? Pada proses menyusui langsung ya, ada yang disebut dengan retrograde milk flow, di mana air liur bayi yang terkena payudara ibu, kan bayi itu kalau nenek itu kan ya, air liur dia kan nempel ke puting dan areola ibu. Dan itu tubuh ibu membaca kebutuhan si bayinya tersebut. Apabila seorang ibu positif COVID, luar biasa Masya Allahnya adalah tubuh ibu akan menghasilkan ASI yang antibodi dari dari si COVID-nya itu sendiri.
Dengan tujuan kenapa? Supaya bayinya terlindungi dari virus corona yang sedang diderita oleh ibu. Luar biasa kan? Dan sejauh ini alhamdulillah belum ada penelitian yang menyatakan bahwa virus corona itu tersekresi melalui ASI. Belum ada penelitian tersebut. Jadi WHO masih rekomendasikan untuk menyusui langsung. Tapi tentu ada prosedur yang disarankan untuk ibu yang menyusui langsung ya. Seperti yang tadi udah aku sebutkan, antara lain pada saat ibu menyusui, apabila ibu positif corona, disarankan menggunakan masker, satu. Lalu yang kedua ya, disarankan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang ketiga, membersihkan dan mendesinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Disarankan juga kalau bisa ibu ya rajin ganti baju ya, mandi ya, khawatir juga ada paparan virus yang melekat di tubuh ibu. Lalu bagaimana untuk ibu yang harus diisolasi dan harus terpisah dengan bayinya? Itu kondisinya sama dengan ibu pekerja juga. Moms bisa melakukan pumping per 2-3 jam dengan tetap memperhatikan kebersihan dari alat pumping, ASI lingkungan juga ya. Insya Allah kalau misalnya distribusi ASI dari tangan ibu ke pihak suami atau keluarga yang akan mengantarkan ASI ke rumah semuanya dijaga protokol kebersihannya, insya Allah semuanya akan tetap aman dan bayi tetap dapat minum ASI. Kira-kira seperti itu. Oke, yang penting pokoknya protokol kesehatannya tetap dijalankan, tapi tetap menyusui karena ASI itu juga aman, ada antibodinya gitu ya Mbak Citra ya? Betul sekali Mbak Tasya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mam Tisha. Mam Tisha nanya, jika saya sudah penuhi nutrisi saya dengan makanan yang bergizi, masih perlu nggak sih minum susu? Nah, masih perlu nggak tuh Mbak Citra? Sudah, dan juga Mbak Riris gitu ya, mungkin nanti juga jawab pertanyaan juga nih. Boleh silakan Mbak Citra. Oke. Terima kasih untuk Mam Tisha, pertanyaannya ya bagus banget. Terkait perlu minum susu atau tidak, itu pilihan. Karena itu adalah preferensi dari ibu. Susu itu termasuk dalam golongan protein. Apabila ibu menyukai minum susu ya, lalu tidak ada reaksi pada bayi juga, silakan saja dilanjutkan. Concernnya adalah nutrisi ibu terpenuhi dan ibu bahagia. Mungkin ibu emang suka banget nih sama susu, susu adalah favoritnya, nggak apa-apa silakan. Yang penting ibu happy, nutrisi tercukupi, ASI pun akan lancar. Kira-kira seperti itu. Kuncinya happy juga gitu ya Mbak Citra ya. Oke, mungkin Mbak Riris mau nambahin? Ya, thank you Mam Tisha untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi yang dipaparkan sama Mbak Citra, apa sih kalau ketika kita mau menyusui itu membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan mam yang lain. Nah, salah satunya adalah kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut dengan enmam lakta. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, enmam lakta itu mengandung nulipid, Mbak Tasya. Jadi nulipid itu adalah ada GADHA, juga ada protein, ada vitamin, kalsium, dan zat besi. Itu yang benar-benar berguna banget untuk menjaga kesehatan mam dan juga membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI, tentunya dengan tambahan makanan bergizi. Untuk apa sih? Untuk membangun imunitas si kecil nih. Jadi supaya pertumbuhan dan perkembangan si kecil menjadi optimal gitu. Berarti selain makan makanan bergizi juga dilengkapi dengan minum susu gitu ya. Jadi lebih baik sih sebenarnya sudah makanan bergizi, minum susu juga gitu kan ya Mbak Riris ya maksudnya ya. Iya. Oke, ini selamat Mam yang tadi sudah berpertanyaan, ini pertanyaan terpilih, ini mendapatkan hadiah. Tadi kan Tasya juga udah janji ya, dapat hadiah masing-masing 2 pack enmam lakta dan juga voucher belanja Shopee senilai Rp300.000. Apalagi lagi di rumah aja gitu ya, pegang handphone langsung belanja. Oke, langsung kita tanya ke Mbak Citra nih. Mbak Citra, balik lagi ke Mbak Citra, ini kan tadi kan hormon oksitosin itu penting banget gitu ya. Ini ada faktor lain nggak sih selain nutrisi yang membuat kuantitas sama kualitas ASI ini sesuai dengan yang diinginkan? Oke, menarik sekali pertanyaannya dan menggemaskan untuk menjawabnya ya. Jadi selain menjaga asupan, yang tidak kalah penting itu apa? Satu, ibu menyusui harus istirahat yang cukup. Tapi apakah itu memungkinkan? Harus dimungkin-mungkinkan ya ibu-ibu. Karena sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan ya, supaya kita tetap semangat, sehat dalam menyusui. Lalu apalagi nih yang kedua ya, kalau bisa olahraga ya, supaya badan tetap fit. Lalu yang ketiga, disarankan juga apa? Jangan stres. Hormatilah hormon oksitosin ya, karena Bu Sri sangat butuh hormon oksitosin itu untuk berbahagia itu sangat wajib. Lalu yang keempat apa?
dukungan dari keluarga inti, terutama suami, sangat menentukan kesuksesan menyusui hingga 2 tahun. Kayak gitu, Natasha. Oke, berarti sebenarnya ayah ASI juga berperan penting tuh ya Mbak Citra? Betul. Kalau boleh nih sedikit aku sharing ya peranan ayah ASI ya. Bapak-bapak jika mendengarkan ya, para suami itu disebut sebagai owner of the milk, pemilik susu. Kenapa suami disebut owner of the milk? ASI ada karena kehamilan. Ya. Kehamilan ada karena perbuatan siapa? Mohon diakui bapak-bapak semuanya ya. Maka dari itu ya, bapak-bapak di sini sangat punya peranan, bahkan menjadi garda terdepan untuk memastikan pemberian ASI itu sukses. Perlu diingat ya bapak-bapak, yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga siapa? Yaitu suami kan. Nafkah ke keluarga itu tidak berupa materi saja. Ya, ini harus saya sampaikan karena sangat penting. Nafkah bagi bayi yang baru lahir adalah salah satunya apa? ASI. Ya. Jadi, ayahlah yang sangat berperan untuk memastikan nafkah ASI di payudara ibu bisa tersampaikan ke anaknya, ke si bayi. Dengan cara apa? Ayah harus bisa menjadi ASI booster ibu. Harus mau yang namanya melakukan pijit oksitosin, ya. Harus mau beliin ini itu untuk mencukupi kebutuhan ibu, untuk menjaga kebahagiaan ibu. Harus mau ngebela ibu kalau ada lingkungan sekitar yang mulai julid ya soal ASI. Mohon maaf nih, intinya ayah harus menjadi garda terdepan memastikan kelancaran ASI ibu diberikan ke sang bayi, seperti itu. Oke, berarti ayah ASI berperan penting banget karena kan kadang-kadang suami gitu ya, sudah ada beberapa suami sih mungkin yang kayak gitu, kayak menyerahkan semuanya ke istrinya, akhirnya istrinya stres, terus kuantitas ASInya nggak sesuai. Oke, mungkin kita ngebahas soal tadi kan pentingnya soal ayah ASI dan juga hormon oksitosin gitu ya. Di kala pandemi kayak gini nih Mbak Citra, kita kan tahu nih, mungkin nggak sih kayak ibu, sementara ibu itu wajib banget untuk menghindari diri dari stres supaya oksitosin tetap lancar. Kalau bete, silakan ibu melakukan online shop ya, lihat-lihat barang-barang yang ibu suka. Lalu boleh juga melakukan aktivitas lainnya bersama sang bayi, karena mohon maaf ya, corona seperti ini salah satu hikmahnya adalah ibu dan bayi jadi punya lebih banyak waktu untuk membangun bonding di rumah, seperti itu Natasha. Oke, berarti manfaatkan waktu yang tepat gitu ya untuk bonding di rumah sama baby, sama suami, sama keluarga semua ya Mbak Citra ya. Ini saya mau ingetin lagi tadi yang sudah terpilih pertanyaannya dari Mam Pratiwi dan juga Mam Tisha, ini mendapatkan hadiah tentunya 2 pack and Mam Pasta dan juga voucher belanja. Tadi seperti yang Mbak Citra bilang nih, di rumah aja lihat-lihat HP dapat voucher belanja dari Shopee senilai Rp300.000. Waduh, luar biasa, pas banget ya karena bertanya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mam Dwi ya. Ini aku ibu kerja, anakku umur 14 bulan dan masih menyusui. Minggu terakhir ini aku jarang pumping karena kesibukan dan sekarang produksi ASInya berkurang nih. Terus apakah itu berpengaruh ya? Terus bagaimana agar ASIku banyak lagi nih Mbak Citra? Oke, siap. Terima kasih banyak Mam Dwi Kev untuk pertanyaannya, karena ini memang balada bagi semua ibu pekerja, Mam Tasya ya. Semuanya galau, produksi ASI menurun semenjak masuk kerja. Nah, lalu jawabannya adalah seperti yang tadi aku sampaikan, di laktogenesis ketiga, produksi ASI sudah bergantung pada ikhtiar ibu. Salah satu yang harus ibu tanam pada mindset ibu adalah ibu harus bisa memprioritaskan waktu untuk pumping. Apabila ibu sudah men-set up pumping sebagai salah satu priority activity di daily activity-nya, apapun yang terjadi, ibu ini akan berpikir gimana caranya biar pumping. Gue nggak pumping, anak nggak makan. Nah, kira-kira kayak gitulah quotes yang harus dipegang oleh seorang ibu menyusui. Gue nggak pumping, anak nggak makan. Maka disarankan banget, di Kev ya, kalau mau supaya ASInya kembali naik, disarankan untuk silakan rajin lagi pumpingnya per 2-3 jam dalam kurun waktu 24 jam. Harus serius kalau memang mau untuk survive. Oke?
Lalu disarankan juga untuk melakukan power pumping. Boleh banget, silakan kapan saja waktunya. Waktu yang terbaik adalah di malam hari, tapi silakan dikembalikan lagi ke kemampuan ibu untuk melakukan power pumping. Lalu kalau bisa ya selama bekerja hindari penggunaan botol dot ya. Gunakan media minum asip seperti apa? Gelas, sendok. Kalau baby sudah 14 bulan, insya Allah sudah pintar pakai gelas ataupun pakai sippy cup. Jadi media botol dotnya bisa ditinggalkan dan diganti dengan media lain. Supaya kenapa? Kita menjaga tidak terjadi bingung puting laten yang menyebabkan produksi ASI ibu turun drastis. Kira-kira seperti itu Mbak Tasya. Oke, Mbak Riris mungkin mau nambahin? Nah, tadi kalau misalnya tadi gimana sih caranya supaya bantu dari produksi ASI dengan cara power pumping. Tapi jangan lupa nih Mam, nutrisi Mam juga harus dipenuhi dengan cara apa? Dengan cara meminum N-Mam Lakta 2 kali sehari karena bisa membantu memenuhi kebutuhan harian Mam ketika menyusui. Jadi nutrisi Mam itu tetap terjaga, kesehatan Mam tetap terjaga dan bisa membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Tentunya jangan lupa dengan makanan yang bergizi juga. Oke, thank you Mbak Riris. Ini pertanyaan kedua nih dari Mam Alinka Rati. Kenapa sih kalau stres dan banyak pikiran ASI suka mendadak jadi sedikit? Aduh, kenapa tuh? Boleh Mbak Citra kali ya? Thank you Mam Alinka Rati untuk jawabannya. Sekali lagi saya jelaskan ya Moms, produksi ASI itu dipengaruhi oleh 2 hormon utama. Hormon pertama adalah hormon prolaktin. Pro untuk produksi ASI. ASI-nya sudah ada di payudara. Hormon yang kedua yang berperan adalah oksitosin, cinta, hormon stres. Jadi kalau ibu stres, ASI-nya ada di payudara ibu, tapi tidak bisa keluar dengan lancar. Karena hormon oksitosinnya terhambat oleh hormon stres. Jadi sekali lagi penting sekali untuk ibu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mood untuk tetap happy supaya oksitosinnya juga lancar. Ya gitu ya Mbak Tasya. Menjaga hati dan pikiran. Oke, selamat buat Mam Alinka dan juga Mam Dunia tadi sudah mendapatkan 2 produk dari N-Mam Lakta dan juga voucher belanja Rp300 dan Rp300.000 dari Shopee tentunya. Oke, sekarang kita mau ngingetin lagi nih. Tadi kan kita sudah bilang ya Mbak dan juga Mbak Riris di awal kalau ini ada challenge buat Mam yang sudah join di live Instagram kita sampai akhir. Ini adalah challenge-nya adalah gampang banget karena hadiahnya menarik banget. Jadi tinggal upload foto dan juga share cerita menyusui di kala pandemi. Waduh, luar biasa, pasti banyak banget ceritanya ya. Dan juga jangan lupa untuk tag @mam_Indonesia dan juga kasih hashtag jadi yakin dengan N-Mam. Jadi di Mam Instagramnya jangan sampai di lock, jangan sampai dikunci. Tag N-Mam @N-Mam_Indonesia dan kasih hashtag jadi yakin dengan N-Mam. Itu upload foto dan juga share cerita menyusui di kala pandemi. Jangan ditakut juga. Dan 3 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiahnya luar biasa. Ini ada Spectra Breast Pump, lalu 2 pack N-Mam Lakta dan juga voucher Shopee senilai Rp300.000. Ditunggu sampai 19 Agustus 2020. Jadi jangan lupa untuk ikutan nih, ikutan acara dan juga challenge itu di Instagram masing-masing. Jangan lupa, mungkin Mbak Citra dan juga Mbak Riris mau ikutan? Oh, boleh nih. Kalau Mbak Riris boleh. Iya nih. Pasti tapi teman-teman yang mamam yang lain pasti banyak Mbak Tasya. Karena kan kalau misalnya di saat pandemi ini nggak semua mam bisa work from home, tapi banyak banget mamam teman saya juga masih menyusui harus pergi ke kantor. Tadi udah dijelasin sama Mbak Citra, apa sih yang harus dilakuin nih ketika mam jadi mam menyusui dan harus pergi ke kantor. Semoga nanti pasti nih cerita-ceritanya sangat menarik nih. Betul, kalau misalnya aku kan mungkin sekitar awal September kali ya balik lagi ke kantor. Itu agak deg-degan juga karena kan lagi COVID ini gitu kan, terus juga takut kita mau menyusui, mau pumping gimana, tapi sudah ada ruangan, tapi tetap aja namanya juga lagi COVID, parno gitu kan, takut ada virus lah yang bertebaran di mana-mana. Karena kita kalau ketemu orang aja sekarang langsung pakai masker. Lo OTG nggak gitu? Lo OTG nggak gitu? Semua udah takut. Orang bagi gejala. Karena kan yang gejala pasti nggak boleh masuk ke kantor gitu kan. Ya itu semoga ya kita bisa menyusui di kala pandemi ini dengan lancar, kuantitas dan juga kualitas ASI-nya juga terpenuhi. Nah ini untuk Mam Riris dan juga Mbak Citra juga. Nah ini kita mau ingat lagi buat mam yang sudah join di live Instagramnya kita, tentunya jangan lupa untuk ikut challenge kita karena hadiahnya sangat menarik. Kita bacain lagi ya, ini tinggal upload foto dan juga share cerita. Ini menyusui di kala pandemi
dan di-upload di Instagram masing-masing. Jangan lupa, jangan sampai di-lock atau dikunci. Itu jangan lupa untuk tag ke @nmom_Indonesia, hashtag juga jadi yakin dengan nmom. Jangan sampai lupa hashtagnya, karena hashtag ini adalah cara untuk mencari yang tercepat gitu ya, siapa yang sudah upload, saya sudah ikutan. Hashtagnya adalah jadi yakin dengan nmom. Hadiahnya menarik banget untuk 3 orang yang beruntung. Ini ada Spectra Brand Pump dan juga ada 2 pack nmom Lasta, dan ada hadiah voucher Shopee Rp300.000 dan ditunggu sampai tanggal 19 Agustus 2020. Waduh, luar biasa. Ditunggu sampai 19 Agustus loh. Jadi jangan sampai nggak lupa. Jangan sampai nggak ikutan gitu ya si challenge-nya ini. Oke, sekarang kita ke Mbak Riris dan juga Mbak Citra lagi ya. Ini kan menyusui di kala pandemi gitu ya. Kira-kira pesan untuk menyusui, untuk moms yang sudah join di sama Instagram Live kita apa sih? Mungkin Mbak Riris dulu kali duluan ya. Pesan dari saya, jangan lupa untuk terus memenuhi kebutuhan nutrisi mom ketika menyusui, karena nutrisi yang tepat itu sangat penting untuk mom ketika menyusui. Nah, nmom Lasta hadir untuk mendukung memenuhi kebutuhan nutrisi harian mom ketika menyusui. Jadi dengan mom meminum nmom Lasta 2 kali sehari dengan rasa yang lezat itu juga bisa membantu, dan juga dengan makanan bergizi bisa membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI untuk membangun imunitas si kecil sehingga pertumbuhan dan perkembangan si kecil menjadi optimal. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, nanti mom jadi yakin dan tenang ketika menyusui dengan dukungan dari nmom Lasta. Jadi yakin dan tenang menyusui. Tidak hanya makan makanan bergizi, tapi juga dilengkapi dengan minum nmom Lasta. Apalagi aku sekali lagi mau ngomong, paling suka rasa coklatnya, enak banget. Jadi kayak itu udah jadi obat, segala obat gitu kan. Oke, selanjutnya Mbak Citra mungkin punya pesan untuk menyusui yang sudah gabung atau moms yang sudah gabung di Instagram Live kita. Oke, para moms ya, penting banget untuk terus memiliki ketenangan dan keyakinan dalam menyusui, karena kalau momsnya happy, bayi juga happy dan imunitasnya juga meningkat jadi lebih sehat. ASI pun akan tetap lancar. Dan para moms ya, penting sekali untuk membangun environment yang pro terhadap aktivitas menyusui ibu. Tutup kuping dari orang-orang yang tidak mendukung ibu ya. Bangun support system, terutama libatkan suami dalam seluruh aktivitas menyusui. Insya Allah semua cita-cita menyusui 2 tahun bisa tercapai. Insya Allah 2 tahun tercapai. Aduh Mbak Citra, doakan aku ya 2 tahun tercapai ya. Semangat Tasya. Semoga kita semua bisa aksi eksklusif 2 tahun, terus juga bisa memenuhi semua kebutuhan baby, sampai pertumbuhannya pokoknya sehat, semuanya segar, jadi cerdas, jadi pintar semuanya ya. Amin. Iya, amin. Terima kasih Mbak Citra dan juga Mbak Riris sudah gabung di Instagram Live-nya nmom kali ini. Terima kasih banyak Mbak Tasya, Mbak Riris, terima kasih. Semangat menyusui. Terima kasih semuanya buat mom semua ya. Betul, dan semangat buat mom semua yang sudah join di Instagram kita. Terima kasih sudah join sekali lagi. Stay healthy dan juga happy World Breastfeeding Week.